Bupati Lebak Mohamed Hasbi Asyidiki Jayabaya memenuhi panggilan Gubernur Banten Andra Soni menyusul polemik pernyataannya yang menyebut Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah sebagai mantan narapidana. Beginilah suasana tegang halal bihalal yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak. Halal bihalal yang seharusnya penuh kehangatan mendadak menjadi sorotan publik. Dalam acara yang digelar di Pendopo Bupati, Senin 30 Maret 2026 pagi itu, Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya menyebut Wakil Bupati Amir Hamzah sebagai mantan narapidana yang bisa menjadi Wakil Bupati di hadapan para tamu undangan. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa kewenangan mutasi pejabat sepenuhnya berada di tangan Bupati, bukan Wakil Bupati. Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi. Wakil Bupati Amir Hamzah mengaku tersinggung dan menilai ucapan itu sebagai penghinaan yang disampaikan di ruang publik. Amir juga menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan dalam forum halal bihalal yang seharusnya menjadi momentum mempererat persatuan. Ia bahkan mengaku sempat ingin menyampaikan keberatan secara langsung, namun dihalangi sejumlah pihak. Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap etika komunikasi pejabat di ruang publik. Bupati Lebak Mohamed Hasbi Asyidiki Jayabaya memenuhi panggilan Gubernur Banten Andra Soni menyusul polemik pernyataannya yang menyebut Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah sebagai mantan narapidana. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah sorotan publik yang menilai pernyataan Hasbi memicu kontroversi di internal pemerintahan. Namun usai pertemuan, Hasbi memilih irit bicara. Saat ditemui wartawan, ia tampak terburu-buru menuju kendaraan dinasnya dan enggan memberikan keterangan terkait isi pertemuan. Sikap tertutup ini menimbulkan tanda tanya publik mengenai hasil pembahasan dengan Gubernur Banten, termasuk kemungkinan adanya evaluasi terhadap dinamika di pemerintah Kabupaten Lebak. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pemerintah Provinsi Banten terkait hasil pertemuan tersebut. Kita semua jadi pejabat itu harus ada etika dan tata krama ketika kita berpidato. Ini masalah kenegaraan. Ya, ada dan di dunia 12 juga ada ada tata kramanya ya, ada sopan santun politik, ada etika politik. Gitu. Ya kita orang-orang berpendidikan. Ya, Pak berbicara itu harus lihat situasi, ya, lihat konteks. Ya, kalau kita sedang halal bihalal, ya lebih baik bicaralah tentang persatuan, kerukunan, kemudian saling memaafkan, gitu, merekatkan yang tadinya jauh jadi dekat, gitu ya, yang terberai menjadi satu. Itu jangan malah berpidato yang sifatnya mencerai-beraikan. Ya. Pak, bisa dijelaskan kronologis tadi kejadiannya, Pak? Ya tadi Pak Bupati itu pidato, ya pidato lah. Dalam satu pidatonya menyebut misalkan saya tuh si Amir, ke dinas gitu. Mungkin bagi saya itu hal yang wajar lah. Ya, ketidaksopanan yang masih kita anggap wajar. Tapi ketika dia menyebut misalkan si Amir mantan narapidana, uyuhan geus jadi wakil bupati ge. Nah, itu kan penghinaan pribadi. Makanya saya bangkit dari duduk mau sampaikan ke bupati, jangan ngomong seperti itu. Introspeksi maksudnya. Ya. Pak, ini kan tapi disahkan oleh saudara Nepi dan Farid, dan istri saya juga memegang saya sama anak saya sudah pulang. Pak, kalau secara pribadi, secara emosional ya Pak, merasa terhina atau tersinggung atau gimana tuh? Saat itu saya merasa terhina saat itu. Kenapa? Karena di halayak umum dia bicara pribadi, dan tidak ada kaitan dengan pekerjaan. Makanya spontan. Saya ingin peringatkan. Pak, ini sering terjadi atau memang baru kali ini? Ini kedua kalinya. Dan mungkin kalau di beberapa dinas sebenarnya sering ngomong-ngomong kasar seperti ini, yang tidak layak lah. Bahasa-bahasa itu disampaikan dalam sebuah rapat. Itu kan masalah intonasi. Itu bukan masalah intonasi mah bahasanya sama tapi intonasinya beda. Seperti orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Sunda, orang Padang kan beda. Itu namanya intonasi. Tapi ini substansi pembicaraannya yang sering. Berhubung aing orang Banten aing kilo komen masalah bupati jeung wakil bupati ribut tersinggung cenah gara-gara wakil bupatinya dikatakan sebagai mantan narapidana. Nah kan mana pasangan ti awal emang pada teu nyaho duan teh saling kenal lah buku masih warga Lebak emang teu nyaho dia mantan narapidana
Emang nggak info nak apa kok masih? Hah? Kok aja? Kok pada ribut duaan? Ya malu lah. Harusnya kalau mau ribut mah jangan di depan umum ya. Apalagi pas acara halal bihalal. Mungkin nggak terima wakilnya. Wajar lah. Depan umum masalahnya, Cong. Kumaha aing mah yeuh. Lain mikiran masyarakatnya malah debat. Wakil jeung lain mikirin kesejahteraan rakyat malah debat duaan weh. Urus tak lebak jalana. Aduh ampun aing. Beritanya udah aku baca setelah aku melihat viralnya video yang terjadi saat cekcok. Oke, sebagai warga dari Kabupaten Lebak, aku turut ikut malu dengan kejadian kita tidak pernah tahu hati seseorang itu bagaimana. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah cara bicara kita. Ya, aku berharap sih semoga Kabupaten Lebak bisa terus meruhai ya, say. Itu jalan-jalannya juga tolong dibenarkan yang belum benar, gitu aja sih. Oh, hebat amat ya kamu rekam. Pak, kita mengingat pernyataan itu sensitif ya. Yang mana? Yang tadi Bapak sampaikan di dan ini kan cukup berulang juga Pak. Cukup berulang. Mana buktinya? Saya Saya dari kamu mungkin nanti bisa saya sampaikan. Oh, hebat amat ya kamu rekam. Tapi enggak, artinya Pak Amin itu pernah mendapatkan penghargaan dari Dobosko sebagai mantan warga binaan yang berprestasi terpilih menjadi wakil bupati. Cukup? Hah? Sudah cukup. Lalu siap. Aman ya. Kenapa harus walk out Pak? Kenapa harus ninggalin ruang halal bihalal? Kan emang bener Bapak ex narapidana korupsi yang diajak sama Hasbi pada tahun 2024 sampai 2029 untuk mencalonkan diri sebagai wakil bupati. Oh iya lupa, kan Hasbi juga bupati hasil dari dikasih jabatannya sama bapaknya. Udah deh, jangan pada drama. Dengan kisruhnya di momen halal bihalal tahun 2026 ini ya, seharusnya Ketua DPR Kabupaten Lebak peka terhadap permasalahan ini, makjulkan Bupati Kabupaten Lebak. Kearoganan dan ketidakpecusan dalam birokrasi. Masyarakat hari ini bertanya, apa yang sudah dipekerjakan oleh Bupati Kabupaten Lebak? Nol. Jalan Tambalan, ya, Jalan Tajur sampai hari ini 3 bulan tidak ada tindak lanjut. Apakah perlu memakan korban? Jalan Awe, rumah sakit. Jadi selama 100 hari tidak ada satupun pekerjaan Bupati Kabupaten Lebak yang bisa dibanggakan. Alun-alun rungkat hari ini dengan anggaran 5M, kenyataannya rungkat. Anggaran yang terpakai, kita sebagai masyarakat menganggap itu hanya terpakai 2M. 3M-nya kemana? Tanda tanya saya. Kalau DPR hari ini diam, maka bisa atau patut kita duga bahwa DPR dengan pemimpin Kabupaten Lebak hari ini ada main mata tentang anggaran. Oleh karena itu, Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.